memberanggotakan saya sendiri, Dilan Nurahsina Nailamuna, dengan NIM akhiran 186 sebagai moderator. Yang kedua ada Nurfadila Rismayani dengan NIM akhiran 166 sebagai kameramen dan editor. Yang ketiga ada Eka Yulia Fatma dengan akhiran NIM 182 sebagai psikolog. Dan yang terakhir yang keempat ada Azizah Maratina Solihah dengan akhiran NIM 163 sebagai pasien. Kelompok kami akan menampilkan wawancara klinis dengan background pasien yang memiliki permasalahan berupa gangguan kecemasan. Narasumber wawancara kali ini yaitu mahasiswa semester 4 yang memiliki masalah kecemasan ketika presentasi, sehingga mengganggu dan menghambatnya ketika melakukan tugas mata kuliah berupa presentasi. Berikut merupakan wawancara klinisnya. Waalaikumsalam. Silakan. Kenalkan, saya Aziza. Saya di sini ingin konsultasi tentang masalah saya, yaitu kecemasan berbicara di depan umum. Oke, terima kasih Kak Aziza. Sebisa mungkin saya akan membantu permasalahan kamu. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan memberi arahan konsultasi apa yang akan kita jalani hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Fatma. Dan kali ini kita akan melakukan wawancara klinis yang sebisa mungkin saya akan membantu Anda dalam permasalahan berbicara di depan umum ini. Dan sebelum itu, saya meminta izin untuk mendokumentasikan wawancara kita hari ini. Apakah diizinkan? Iya. Terima kasih. Lalu, harapan dan tujuan apa yang ingin Anda capai pada wawancara kali ini, Kak? Harapan dan tujuan saya ingin mengurangi kecemasan saya dalam presentasi. Oke, baik. Kecemasan dalam presentasi ya. Saya nanya dulu nih, pernah nggak sih Kak Azizah ngerasain perbedaan detak jantung, kecepatan detak jantung gitu ketika presentasi? Iya, pernah. Terus ada gangguan fisiknya nggak ketika presentasi itu? Gangguan fisik ada. Kayak gimana gangguan fisik? Kayak perut kayak rasa mual. Terus gangguan fisik itu terjadi ketika di awal presentasi atau setelah presentasi hilang atau dalam satu sesi presentasi itu? Kalau aku biasanya dalam satu presentasi itu sampai akhir itu selalu merasakan gitu. Jadi ketika maju ke depan gitu udah ngerasain keringat Sebelumnya, sebelumnya udah deg-deg gitu. Terus biasanya yang kamu rasain ketika itu kayak gimana? Ketika harus menjelaskan materi dengan kondisinya seperti itu? Biasanya terbata-bata, terus kayak takut salah, mengulang kata-kata karena takut salah itu mengulang kata-kata yang sama gitu. Berarti ada gangguan juga berarti ada efek ke suaranya juga ya? Ada. Terus kakak bisa nggak mengatasi gangguan suara itu? Sudah bisa atau Belum bisa. Terus balik lagi deh ke gangguan fisik. Gangguan fisik itu hilangnya kapan? Hilangnya setelah presentasi atau ketika kakak balik ke tempat duduk gitu? Kalau hilangnya tuh biasanya setelah duduk, tapi juga ada butuh waktu berapa menit gitu. Soalnya kayak udah gemetarnya itu masih kerasa ini. Jantungnya masih belum normal. Jadi harus ada jeda dulu ya, setelah duduk di tempat duduk terus jeda baru bisa santai gitu. Iya, ada jedanya. Harus.
Jadi hal apa yang membuat Kak Azizah merasa cemas dalam presentasi itu? Dilihatin banyak orang, terus jadi pusat perhatian, terus sama belum menguasai materi gitu. Terus upaya untuk menghilangkan cemas itu kayak gimana? Kalau aku biasanya menyiapkan materinya dengan kayak rangkum gitu, terus biasanya juga ditulis di HP atau di kertas, tapi aku biasanya pakai HP sih. Itu untuk menghilangkan rasa cemas ya. Iya. Terus tadi kan udah pakai HP kan. Iya. Terus biasanya kalau menghilangkan rasa cemas kamu bisa melihat HP. Rasanya kayak gimana setelah kamu melihat HP dan tahu materi kamu? Tuh, kamu merasa lebih baik atau malah lebih cemas? Malah lebih cemas deh. Kenapa? Kamu kan jadi tahu materi kamu. Ya karena nggak pede aja. Nggak pede. Terus selama kuliah ini kan banyak presentasi nih. Dari kamu semester berapa? Semester 4. Dan kan udah semester 4. Dalam satu aja presentasi pernah nggak menyiapkan materi yang benar-benar udah siap gitu dari awal? Tentunya pernah. Terus di depan itu materinya aman atau kayak gimana? Ngeblank dong. Terus perasaannya gimana? Karena udah mempersiapkan presentasi dan udah hafal materi, terus di depan kayak gimana? Kalau pas di depan itu kayak ingat kayak enggak. Berarti ada perasaan takut salah gitu ya? Iya. Terus kalau takut salah itu kamu biasanya ngelihat HP lagi atau kayak gimana? Atau minta bantuan kepada teman? Lebih seringnya sih lihat HP, baca materi gitu. Kalau teman sepresentasi kamu tuh ada nggak yang berinisiatif untuk membantuin kamu? Mungkin bantu, cuma akunya nggak ya. Oh gitu. Ya. Terus apa yang Anda rasakan ketika presentasi ada yang audiens yang bertanya tentang materi kamu? Biasanya Takut. Takutnya tuh takut salah atau takut gak bisa jawab atau takut nggak bisa jawab. Tapi kamu nggak berpikir kalau teman sepresentasimu itu bisa membantu kamu? Nggak bisa berpikir jernih. Nggak bisa. Kamu percaya nggak sama teman presentasimu itu? Percaya, tapi nggak 100%. Jadi kamu tuh nggak bisa ngandelin mereka? Nggak bisa. Sebenarnya kecemasan berbicara saat presentasi itu hal yang normal Kak. Bahkan dapat dikatakan sehat apabila kecemasan tersebut bisa mendorong kamu buat lebih baik, mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu, sehingga berguna untuk mengantisipasi apa yang ditakutkan, apa yang kamu takutkan. Tapi kalau rasa kecemasan kamu itu berlebihan dan terus menerus, menurut aku bakal menghambat kamu untuk menunjukkan kapasitas diri dalam menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, mungkin sebaiknya kamu membuat jurnal mengenai seberapa sering sih kamu merasa cemas untuk seminggu ke depan ya, sebelum kita melakukan konsultasi sesi kedua. Nah, formatnya itu kamu bikin tabel, terus kasih kolom, sebelahnya kecemasan, lalu sebelahnya lagi kapan sih kecemasan itu terjadi dan deskripsikan sebisa mungkin secara rinci ya kejadian itu terjadi. Oke. Aku akan berusaha untuk membuatnya. Nggak berusaha sih,
ya harus ya, biar kamu tuh bisa lebih berkembang. Dengan cemasmu itu kamu diharapkan bisa lebih berkembang gitu. Dan ya, dan sebaiknya untuk kamu yang nggak suka jadi center gitu, kamu tuh sebenarnya nggak perlu loh takut untuk menjadi center, karena kalau kamu menjadi center tuh kamu kayak hebat, wah kamu tuh bisa gini, kamu boleh kok membanggakan diri kamu sendiri ketika kamu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kamu gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau begitu cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Demikian merupakan wawancara